Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 1 Korintus 15 ayat 10. Seringkali kita menggerutu dengan keadaan kita saat ini. Pengalaman buruk yang kita alami di masa lalu terkadang terus menghantui perjalanan hidup kita. Hal demikian menjadikan kita tidak dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa apapun kondisi hidup kita saat ini, belajarlah bersyukur. Alangkah indahnya jika setiap kesempatan yang ada kita pergunakan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, karena kita sadar betapa kita tidak dapat hidup tanpa campur tangannya. Dengan demikian, kita akan memuliakan Allah karena kasih karunia-Nya. Demikianlah halnya dengan Paulus. Dia mengaku bahwa dia ada, sebagaimana dia ada justru karena kasih karunia dalam hidupnya. Rasul Paulus mengakui bahwa dirinya tidak pantas disebut rasul, mengingat apa yang dilakukannya di masa lalu yang menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus berkenan menjadikannya sebagai rasulnya melalui sebuah perjumpaan yang mengubahkan hidupnya dari seorang penganiaya menjadi seorang pemberita Injil yang militan. Paulus menganggap bahwa perkenanan Tuhan itu adalah sebuah kasih karunia. Dirinya yang sepatutnya dihukum, tetapi justru dipakai menjadi alat Tuhan. Menyikapi kemurahan Allah itu, Rasul Paulus bekerja dengan giat dalam memberitakan Injil. Perjuangannya dalam pemberitaan Injil tentu tidaklah mudah. Dia dipenjara, didera di luar batas yang kerap kali dalam bahaya maut. Walau ia tahu bahwa ia mengalami banyak tantangan dan persoalan sepanjang pelayanannya, namun ia tetap menyadari bahwa kasih karunia Allah melimpahi hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada sebagaimana ada sekarang bukanlah karena siapa kita, namun karena siapa di balik semua itu, yaitu Kristus yang telah memberikan anugerahnya dalam kita. Maka jangan pernah memandang hidup kita rendah dan tidak berarti, sebab Ia telah menyelamatkan kita dengan nyawanya. Pengorbanan Kristus untuk menebus dosa manusia adalah kasih karunia terbesar yang perlu kita hargai. Salah satu hal terbaik untuk menghargai dan membalas kasih karunia Allah adalah dengan hidup benar sesuai dengan kasih karunia-Nya. Ingatlah bahwa tanpa kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus, kita adalah orang yang akan binasa oleh dosa kita. Tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus sajalah kita diselamatkan dan dilayakkan untuk memperoleh kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang begitu besar bagi hidup kami. Engkau tidak membiarkan kami hidup di dalam dosa, tetapi membawa kami pada keselamatan melalui anak-Mu Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Melalui anak-Mu, kami beroleh keberanian untuk datang ke hadirat-Mu. Ajarlah kami senantiasa taat kepada kehendak-Mu dan mampukan kami untuk memberitakan Injil keselamatan-Mu. Kiranya dalam langkah hidup kami selalu berjalan bersama Tuhan, sehingga kami beroleh kekuatan dan iman kami semakin teguh. Di dalam Kristus Yesus
kami berdoa. Amin.